Osteoporosis ini adalah suatu fenomena yang makin hari makin banyak dialami. Tidak hanya yang tua, kaum lansia ya, tetapi juga semakin kesini semakin mudah terjadinya osteoporosis. Karena masa sekarang kan banyak yang sedentary life ya dok ya, banyak di dalam ruangan sehingga nggak dapat sinar matahari, itu menyebabkan vitamin D-nya tidak cukup untuk menyerap kalsium untuk membentuk tulang itu tadi. Kira-kira dok, apa sih tanda-tanda awal pertama yang mungkin muncul kalau misalnya terjadi osteoporosis? 3, 2, 1. Halo, selamat pagi. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Dimanapun Sobat Sehat Sutomo berada, kami berharap Sobat Sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini, perkenalkan saya Dr. Wiko Hartantri, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang akan membantu podcast pada hari ini. Dan hari ini kita juga kedatangan narasumber yang luar biasa, Dr. Niken Pratiwi, Master Kedokteran Klinis dan Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Wiko. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik dok. Puji Tuhan. Sobat Sehat Sutomo, pada hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik. Jadi topik yang akan kita bahas adalah mengenai osteoporosis. Jadi, osteoporosis ini adalah suatu fenomena yang makin hari makin banyak dialami. Tidak hanya yang tua untuk kaum lansia ya, tetapi juga semakin kesini semakin mudah terjadinya osteoporosis. Kenapa begitu? Karena makin hari populasi kita semakin menua. Diproyeksikan sampai dengan tahun 2050 itu populasi lansia akan mencapai 2 kali lipatnya dari yang sekarang. Jadi, mau tidak mau kasus-kasus atau kondisi-kondisi yang disebabkan oleh penuaan atau degenerasi ini pun akan semakin banyak. Nah, nanti kita akan gali lebih banyak dengan Dr. Niken, apa itu osteoporosis dan bagaimana kita akan menanganinya. Oke, Dr. Niken, kira-kira apakah boleh mungkin diperkenalkan dulu kepada Sobat Sehat Sutomo mengenai osteoporosis? Apa itu osteoporosis, dok? Iya, terima kasih Dr. Wiko. Osteoporosis itu merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana massa tulang kita itu menurun. Nah, selain massa tulang itu menurun, arsitektur dari matriks tulang itu juga mengalami kerusakan. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka akan sangat mudah untuk terjadi suatu pengeroposan tulang. Jika pengeroposan tulang ini terjadi, maka akan mudah sekali terjadi fraktur atau orang awam biasa tahu dengan patah tulang. Begitu Dr. Wiko. Betul sekali. Jadi sering-sering kok tahunya baru setelah fraktur atau setelah patah tulang baru diketahui ya dok ya? Iya betul. Oke. Kira-kira mungkin apa sih dok yang bisa menyebabkan terjadinya kondisi osteoporosis ini dok? Sebetulnya penyebabnya ya dok ya. Penyebabnya itu yang pertama ada primer. Dan yang kedua ada sekunder. Kalau yang primer itu biasanya dia senile karena faktor usia ya. Karena faktor usia, hormon estrogennya menurun, ginjalnya sudah tidak dapat memproduksi yang untuk enzim untuk memproduksi vitamin D3. Nah, itu untuk yang primer. Kalau yang untuk sekunder itu biasanya orang-orang yang dengan penyakit terapi hormonal atau orang-orang dengan penyakit yang membutuhkan terapi kortikosteroid jangka panjang. Itu penyebabnya utamanya. Begitu dokter. Menarik sekali ya Sobat Sehat Sutomo bahwa penyebab dari osteoporosis itu tidak hanya yang primer, yaitu yang memang disebabkan karena degeneratif dan juga ketidakmampuan tubuh untuk menghasilkan enzim-enzim tertentu. Tetapi bisa juga disebabkan karena faktor sekunder. Jadi meskipun dia tidak penuaan tapi menggunakan obat-obat tertentu atau terapi hormonal tertentu, itu akan menyebabkan terjadinya kasus osteoporosis. Begitu ya dokter ya? Iya begitu dokter. Oke, menarik sekali nih dok. Nah, kira-kira kalau misalnya sudah ada kecenderungan untuk terjadinya faktor-faktor tadi dok yang akan menyebabkan terjadinya osteoporosis. Apa sih dok yang bisa kita lakukan untuk memodifikasi dok faktor-faktor resiko ini? Oke. Ya, faktor yang dapat dimodifikasi sebetulnya ada 2 faktor. Ada yang modified, ada yang tidak dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi dulu itu adalah konsumsi alkohol, kafein, merokok. Kemudian aktivitas fisik itu yang masih dapat kita modifikasi.
Kemudian yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia, itu jelas tidak dapat dimodifikasi ya. Kemudian wanita itu faktor resikonya lebih tinggi dibandingkan pada pria. Kemudian yang ketiga adalah pasien dengan riwayat pengobatan atau pasien dengan riwayat keluarga yang pernah jatuh sebelumnya. Itu juga akan lebih meningkat dibandingkan dengan yang tidak ada resiko sebelumnya. Gitu Dokter Niko. Iya, berarti Sobat Sehat Sutomo harus aware atau harus sadar ya tentang faktor-faktor resiko ini. Baik itu faktor resiko yang bisa dimodifikasi maupun yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, kalau bisa dimodifikasi berarti kita harus nih memodifikasi sebagaimana mungkin yang seoptimal mungkin sehingga kita tidak terjadi osteoporosis ya Dok. Betul. Oke, nah kira-kira Dok, apa sih tanda-tanda awal pertama yang mungkin muncul kalau misalnya terjadi osteoporosis sehingga Sobat Sehat tahu nih kalau kira-kira aku sudah merasa ini kemungkinan saya ada osteoporosis begitu. Ya, jadi sebetulnya osteoporosis itu adalah suatu hal yang silent disease. Jadi kita nggak pernah tahu sampai ada suatu gejala atau fraktur patologis. Fraktur patologis ini di mana tiba-tiba patah, nggak ada jatuh, nggak ada apa, kesenggol sedikit aja udah kok retak. Nah, itu yang disebut dengan fraktur patologis. Nah, kondisi ini baru kita tahu, oh ini ada osteoporosis ini. Nah, untuk gambaran kasarnya, mungkin kalau sudah lanjut usia kok yang bisa kita lihat adalah kok bisa tinggi badan saya kok menurun ya, itu juga suatu gejala. Jadi perlu diwaspadai, begitu dokter. Baik, jadi memang dia silent ya dok ya, Silent. tidak seperti orang sedang demam gitu mungkin ya, DBD nih gitu misalnya, aduh demam 2-3 hari gitu ya, kemungkinan ada infeksi tertentu. Tapi kalau osteoporosis ini bisa terjadi tanpa gejala sekalipun. Tapi tadi menarik ya dok ya, tinggi badan itu bisa menjadi salah satu tolak ukur juga ya dok. Kira-kira turun berapa senti dok kalau misalnya kita bisa mengkhawatirkan oh ini mungkin osteoporosis? Biasanya 1-2 cm gitu ya dokter ya, itu bisa suatu gejala. Apalagi kalau masih masa pertumbuhan ya, masa pertumbuhan harusnya kan bertambah, kok ini malah menyusut, itu yang tanda-tanda harus diwaspadai gitu ya dok ya. Ya, oke. Ya, jadi kalau bisa mungkin ukur tinggi badannya cukup berkala ya dok ya, untuk memastikan apakah tinggi dan juga komponen tulangnya cukup masih optimal. Oke, baik dok. Untuk diagnosis dok dari osteoporosis, kita kan sudah tahu tadi faktor-faktor resikonya, apa yang masih bisa kita cegah, ada yang bisa kita modifikasi, ada yang tidak, dan ada gejala-gejala awalnya ya dok ya. Nah, kapan sih seseorang perlu untuk memeriksakan dirinya untuk men-screening atau menapiskan diri apakah terjadi osteoporosis atau tidak dok? Oke, jadi untuk diagnosisnya ya, yang pertama pasti anamnesa. Gejalanya gimana, riwayat penyakitnya itu bagaimana, itu harus kita tanyakan. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan fisik, kekuatan ototnya bagaimana, luas gerak sendinya bagaimana, itu harus kita pastikan juga. Kemudian yang untuk screeningnya kalau memang sudah ada riwayat fraktur patologis atau ada kok tinggi badan saya memendek, itu perlu dilakukan screening. Screeningnya bisa dengan 2 cara. Dengan CTX itu untuk screening, tapi untuk gold standarnya bisa dengan pemeriksaan BMD. Ini di sini juga ada pemeriksaan itu ya dokter ya. Jadi silahkan datang ke Rumah Sakit Dr. Sutomo kalau ingin memeriksakan screening awal untuk mencegah osteoporosis ini, begitu. Wah, menarik sekali nih. Jadi Sobat Sehat Sutomo bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk melakukan pemeriksaan mengenai osteoporosis. Jadi untuk melihat kepadatan tulang ya dok ya, dengan namanya BMD, jadi alatnya BMD. Oke, BMD ini kira-kira apakah perlu diulang ya dok ya, kalau memang dikatakan mungkin ada kecurigaan osteoporosis, apakah perlu dilakukan secara rutin dok? Kalau memang pasien ini sudah dinyatakan osteoporosis, 1 tahun atau 1-2 tahun setelah treatment itu perlu dilakukan BMD ulang. BMD ulang ya. Jadi untuk memonitor ini apakah osteoporosisnya sudah teratasi atau malah semakin parah, itu perlu dilakukan. Kalau untuk CTX sendiri itu bisa dilakukan 3-6 bulan. Oke. Gitu. Tapi lebih gold standarnya sih lebih ke BMD ya dok ya. Ke BMD, baik dokter. Karena
Dokter, kebetulan Dokter Niken Pratiwi ini adalah spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kebetulan saya juga ada di Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dokter Niken juga terlibat di dalam pengajaran dan juga penelitian dan juga pelayanan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, terutama di divisi geriatri. Jadi ini sangat menarik nih, Sobat Sehat Sutomo. Kalau boleh dijelaskan, Dokter, dari peran rehabilitasi medik sendiri, Dok, untuk menangani kasus-kasus osteoporosis ini bagaimana, Dokter? Oke, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya, siklus tulang itu ada 5. Yang pertama itu aktivasi, jadi osteoklasnya itu diaktifasi dari pro-osteoklas, diaktifasi menjadi osteoklas. Kemudian yang kedua adalah fase resorpsi. Di sini fase resorpsi itu adalah osteoklas tadi diserap, kemudian digantikan oleh osteoblast. Kemudian setelah fase resorpsi, masuk ke fase reverse. Reverse tadi setelah diserap oleh osteoklas menjadi osteoblast, ini yang disebut fase resorpsi, kemudian reversi, kemudian setelah reversi akan ditransformasi. Ditransformasi itu menjadi osteoblast semua. Nah, ini pembentukan matriks tulang baru akan terbentuk. Nah, kemudian setelah itu akan fase terminasi. Terminasi ini osteoblastnya akan di seluruh permukaan tulang sehingga tulang menjadi kuat. Nah, proses ini itu berlangsung normalnya 3-6 bulan. Kalau proses ini lebih panjang, maka kan sel-sel tuanya akan lebih banyak, itu juga tidak baik ya, Dok ya. Nah, itu akan mudah kropos. Nah, kemudian kalau lebih pendek juga terlalu muda selnya, jadi tidak kuat juga. Jadi normalnya terjadi 3-6 bulan. Nah, peak pertumbuhan tulang itu ada di usia 30 tahun. Di usia 30 tahun. Jadi peran rehab di sini adalah mulai dari usia anak-anak. Bukan setelah tua rehabnya baru masuk. Jadi mulai dari dini kita sudah bekerja sama dengan pediatri, juga nutrisi. Kalau pasien itu sudah usia dewasa mungkin bisa bekerja sama dengan penyakit dalam untuk screening awal. Yang utamanya dari anak-anak itu nutrisi harus cukup, kemudian aktivitas fisik harus cukup, karena masa sekarang kan banyak yang sedentary life ya, Dok ya, banyak di dalam ruangan sehingga nggak dapat sinar matahari, itu menyebabkan vitamin D-nya tidak cukup untuk menyerap kalsium untuk membentuk tulang itu tadi. Gitu. Jadi sejak dari awal rehabilitasi medik sudah bisa masuk untuk edukasi pencegahan osteoporosis. Wah, menarik nih, Sobat Sehat. Jadi tidak hanya langsung pada saat usia sudah lansia begitu ya, sudah mau tutup usia, terus baru mau konsultasi rehabilitasi medik. Tidak, tapi dari Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi kita masuknya dari awal sekali ya, Dok ya. Karena tadi dikatakan Dokter Niken bahwa puncak dari pertumbuhan tulang, pematangan tulang itu adalah usia 30 tahun. Nah, Sobat Sehat nih sekarang usianya berapa? Apakah sudah lewat dari 30 atau masih belum dari 30? Momentum itu tetap dipakai ya, Dok ya. Jadi mungkin seperti grafik bell shape gitu ya, seperti apa namanya? Lonceng begitu ya, Dok ya. Jadi dari masa anak-anak sampai dengan dewasa. Puncaknya di 30 tahun, kemudian setelah itu baru remodeling. Nah, kalau sudah masuk ke fase remodeling ini kita akan susah ngejarnya. Jadi pondasinya dulu harus dikuatkan. Kalau pondasinya udah kuat, masa tuanya akan lebih baik dibandingkan yang pondasinya belum kuat. Begitu, Dokter. Betul, pondasinya nih. Pondasinya harus kuat. Sehat. Oke. Tadi ada sedikit yang mungkin bisa dijelaskan lebih banyak ya, Dok ya, tentang pencegahan. Jadi tadi dokter menyebutkan ada nutrisi, ada vitamin ya, Dok ya. Mungkin ada rekomendasi, Dok, untuk bagaimana nanti Sobat Sehat ini bisa memulai membangun fondasi dengan lebih baik, Dok. Ya. Utamanya kalau untuk usia anak-anak protein ya, protein itu penting. Kemudian vitamin D. Vitamin D itu harus cukup setidaknya 800 sampai 1000 IU itu masuk ada di dalam tubuh kita. Kemudian selain vitamin D, protein, yang utamanya juga kalsium. Kalsium, ada orang banyak yang tidak suka minum susu ya, Dok ya. Nah, itu juga harus dibiasakan minum susu. Sebaiknya untuk anak-anak itu susu diminum malam hari. Paginya beraktivitas fisik sehingga penyerapan waktu pagi harinya maksimal begitu. Banyak yang salah minum susunya waktu pagi, jadi tubuh belum sempat untuk menyerap,
udah dipakai aktivitas itu kurang maksimal hasilnya begitu. Oke. Berarti dicatat ya, ayah bunda atau yang om tante yang punya anak-anak kecil, ya jadi minum susunya malam hari supaya masih sempat tubuhnya untuk menyerap dulu kalsiumnya, kemudian untuk pembentukan tulang pada malam hari sehingga besok paginya juga lebih Dipakai segar dan bisa dipakai untuk aktivitas. Oke, kalau misalnya nih dok sudah terlanjur terjadilah osteoporosis ya, dari peran rehabilitasi medik sendiri bagaimana menanganinya dokter? Oke, kalau dari peran rehabilitasi medik sendiri sebetulnya kalau sudah osteoporosis ya nih dok ya, pasti pasien itu datang dengan nyeri, nyeri karena paling banyak prevalensi datang itu karena patah tulang. Nah, kebetulan kemarin ini saya dapat pasien ya dok ya. Wah, ini pasien menarik nih. Datang dengan nyeri panggul tidak bisa berdiri, ternyata didapatkan patah tulang panggul, tulang trochanter, proximal trochanter. Nah, itu sebetulnya jatuhnya juga nggak keras-keras banget. Jadi pasiennya bangun tidur salah posisi, tiba-tiba setelah itu nggak bisa bangun dokter. Karena nyeri. Setelah difoto ternyata ada fraktur. Karena usianya sudah 78 tahun, untuk dilakukan operasi juga resiko ya dok ya. Jadi pasiennya ini lebih memilih untuk konservatif. Nah, dari segi rehab, yang pertama kita bisa menurunkan nyerinya dulu. Kalau nyerinya sudah teratasi, kita bisa mulai latih dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bisa berupa axial loading exercise. Utamanya adalah memberikan gravitasi kepada tulang. Sehingga kalau ototnya berkontraksi, dibantu gravitasi, maka pembentukan tulangnya akan lebih baik. Begitu. Normalnya kalau patah tulang itu akan nyambung sendiri dok. Wah, normalnya dalam 3 bulan. Cuman karena mungkin usia akan lebih panjang dan juga osteoporosis itu mungkin akan lebih lama pada pasien-pasien dengan osteoporosis. Begitu. Kemudian untuk exercise-nya bagaimana ini dok? Nah, exercise-nya itu prinsipnya tadi kan axial loading, tapi di dalamnya harus ada komponen fleksibilitas, strengthening, balance, sama koordinasi. 4 ini harus masuk. Bagaimana caranya? Kalau di rehab, selain peresepan obat juga ada peresepan dari exercise. Nah, peresepan exercise ini mencakup FITT. F itu apa? F itu frekuensi. Jadi frekuensi ini 3 sampai 5 kali per minggu. Itu minimal dikerjakan ya. Kalau nggak bisa 5 kali per minggu ya bisa 3 kali per minggu, itu sudah nggak apa-apa deh kalau untuk lansia. Kemudian FI, intervalnya, intensitasnya kalau untuk lansia itu sedang aja, maksimal sedang, kalau nggak kuat ya ringan. Nah, T, type-nya bisa dengan berjalan, kemudian jogging, berenang, itu juga boleh. Yang ringan-ringan aja, yang mendekati aktivitas sehari-hari yang bisa dikerjakan. Jadi nggak usah yang muluk-muluk, yang seperti senam aerobik itu sudah nggak waktunya untuk lansia ya. Kemudian yang terakhir, T terakhir adalah time-nya 15 sampai 30 menit per sekali sesi. Begitu dokter. Jadi harus mencakup 4 itu tadi. Wow, menarik. Ada banyak informasi nih ya, jadi ada banyak hal yang bisa dikerjakan di Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Jadi mungkin Sobat Sehat Sutomo dulu mengenalnya sebagai rehabilitasi medik ya dok ya departemennya. Nah sekarang namanya jadi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Untuk kasus osteoporosis khususnya ini ada banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Tadi yang seperti sudah disebutkan oleh Dokter Niken, kita bisa membantu untuk memberikan medikasi. Selain itu juga bisa memberikan exercise. Nah, exercise ini atau terapi latihan ya dok ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Niken, harus ada FITT. Frekuensinya, intensitasnya, ya, time-nya dan juga type-nya. Ini perlu khusus, terutama kalau misalnya kasus-kasus lansia ya dok ya, yang seperti tadi Dokter Niken sudah jelaskan, mungkin intensitasnya mulai dari rendah dulu, ya, baru kemudian naik bertahap. Oh ya, satu lagi dokter, kalau memang pasiennya membutuhkan alat bantu, misalnya alat bantu jalan, itu bisa kita berikan kin. Kalau masih dia jalannya aman, bisa dibantu dengan kin ya. Kalau memang jalannya sudah susah sekali, bisa kita bantu dengan walker. Atau kalau memang nyeri sekali, misalnya fraktur, prevalensi fraktur kan paling banyak. Yang pertama hip fracture, kemudian yang kedua adalah spine,
Yang ketiga adalah BRIS, itu untuk yang lansia yang terbanyak ya, karena osteoporosis. Nah, paling banyak itu yang tidak bisa duduk itu karena fracture dari spine. Nah, kalau spine-nya fracture itu bisa kita bantu dengan ortosis. Bisa dengan korset, lumbu sakral, atau kalau lebih tinggi lagi letaknya bisa mulai dari torakal. Itu bisa diberikan korset untuk membantu mobilisasinya. Begitu, dokter. Iya, betul. Ada banyak sekali ya berarti dok ya, alat bantu jalan, alat bantu untuk mempertahankan postur ya dok ya, untuk menjaga supaya bisa melakukan mobilitas dengan lebih baik untuk aktivitas, terutama tadi kalau ada masalah nyeri, ada resiko untuk patah tulang dan seterusnya ya dok ya. Kalau mungkin dokter yang tadi kasus yang dokter ceritakan tentang patah di tulang panggul sini dokter, waktu itu apa dok yang diberikan dok? Apakah butuh alat bantu juga dok untuk pasiennya? Sementara karena nyerinya masih tinggi, ini kita kurangi nyerinya dulu dan kita bantu untuk mobilisasinya yang benar seperti apa, begitu. Jadi cara membangunkan pasiennya dari baring ke duduk seperti apa itu juga diajarkan ke keluarga pasien ya. Jadi tetap bisa aktif meskipun ada fraktur dan usia lanjut. Itu betul, yang penting. Betul sekali, harus tetap aktif ya dok ya, untuk mencegah sedentary itu tadi ya dok. Sedentary itu mungkin sobat sehat ini ya, sedentary itu adalah aktivitas yang sangat rendah, jadi kebanyakan mungkin duduk, kebanyakan mungkin posisi tidur gitu ya. Nah lansia dan juga mungkin populasi sekarang makin banyak tuh karena gadget ya juga, karena perubahan pola kehidupan juga ya dok, jadi lebih banyak yang sedenter, jadi aktivitasnya sangat berkurang. Jadi untuk mengurangi resiko osteoporosis dan juga misalnya sudah terjadi osteoporosis, tetap harus dibantu bagaimana aktivitas itu bisa ditingkatkan. Baik, kita juga ada senam di instalasi itu setiap hari Selasa biasanya. Komponennya salah satunya adalah senam osteoporosis, itu juga bisa diikuti tiap jam 6 pagi ya hari Selasa. Nah, itu dia Sobat Sehat Sutomo, ada informasi menarik. Jadi setiap hari Selasa ya dok ya? Setiap hari Selasa jam 6 pagi Sobat Sehat diundang dan diajak nih untuk ikut senam osteoporosis dan juga senam lainnya ya dok ya? Setiap pagi di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Oke, semoga bisa dimanfaatkan dok informasinya. Kalau misalnya nih dok, ada pertanyaan lagi, bagaimana kita melakukan modifikasi aktivitas dok kalau memang sudah terjadi osteoporosis? Tadi dokter sempat menjelaskan bahwa ada gerakan-gerakan tertentu yang harus dihindari ya dok ya. Misalnya pasien ini adalah ibu rumah tangga, kan masih nyuci, masih cuci piring, bersih-bersih, itu yang perlu diperhatikan adalah postur, tetap menjaga postur. Jadi kalau misalnya ada barang jatuh, jangan langsung buru-buru membungkuk gitu ya dok ya. Jadi postur spine-nya harus tetap inline, kemudian baru jongkok mengambil barang yang jatuh, itu satu. Kemudian posisi duduknya juga harus lebih diperhatikan, posisi kursi tidak boleh terlalu rendah atau terlalu tinggi, jadi harus pas di panggul, posisi lutut 90 derajat itu juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang kan ibu-ibu nyucinya jongkok di bawah, itu berdirinya itu yang susah, itu berat ya. Kemudian naik turun tangga itu juga harus diperhatikan. Biasanya tinggi tangganya itu terlalu tinggi, jadi naiknya kan agak kesulitan. Jadi itu maksimal 20 cm untuk tinggi tangganya. Kemudian cara bangun dari baring nggak boleh langsung yang dari posisi baring langsung gitu, itu bahaya sekali ya dok ya. Kemudian harus miring dulu, duduk dulu, baru jalan. Jadi harus bertahap. Karena mungkin mudanya kebiasaan aktif, jadi tiba-tiba ada bel nih, ting tong gitu, langsung buru-buru bangun, itu bahaya sekali ya dok ya. Kalau lansia memang harus pelan-pelan. Jadi yang muda-muda ini harus sabar, caregiver-nya harus tetap memperhatikan. Jadi bukan mengurangi aktivitas lansianya, tetap biarkan aktivitas fisiknya seperti biasanya, cuman kita yang muda-muda ini mengawasi saja. Jadi bukan jangan ini nanti capek, jangan itu nanti begini begitu, itu malah tidak disarankan ya dok ya. Jadi lebih baik
lansia ini tetap aktif, tetap dilibatkan dalam semua aktivitas yang ada. Cuman kita sebagai yang muda, sebagai caregiver tetap harus mengawasi. Begitu, dokter. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga di rumah ya dok ya yang memang sudah lansia, kemudian ada mungkin kecenderungan untuk osteoporosis, maka sebagai keluarga ini kita harus mensupport ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih banyak dok untuk peran-peran mungkin Sobat Sehat Sutomo yang punya keluarga di rumah ya, atau mungkin rekan-rekan kita juga ya dok ya, bagaimana caranya kita memberikan support kepada mungkin populasi lansia yang memang udah ada kecenderungan untuk osteoporosis dok. Ya itu tadi, tetap melibatkan dalam semua aktivitas. Jadi kalau memang hobinya berkebun ya enggak apa-apa berkebun. Cuman kalau bagian angkat-angkat mungkin nanti dibantu mengangkatkan. Kalau aktivitas berkebunnya boleh dilakukan gitu dokter. Oke, jadi tetap memotivasi untuk tetap aktif ya dok ya, tetapi kita perannya lebih ke pengawasan. Lebih ke pengawasan. Mengawasi. Jadi bukan seperti polisi yang nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Justru nanti nggak boleh ini, nggak boleh ini, terus nanti tidur aja di rumah. Nah, gitu kan. itu kebanyakan orang Indonesia begitu ya. Jadi kalau sudah lansia jangan nanti capek, udah saya aja gitu. Padahal lansia ini sebetulnya masih mampu. Karena tubuh ini punya mekanisme untuk adaptasi dengan cepat. Begitu suatu fungsi tertentu tidak digunakan, maka fungsinya akan menurun. Jadi tetap digunakan fungsinya semaksimal mungkin, tapi tidak memaksa. Itu akan lebih baik untuk jangka panjangnya, begitu dokter. Betul. Oke. Ya, banyak sekali nih ya input-input dan nasihat-nasihat nih yang mungkin nanti Sobat Sehat Sutomo bisa langsung aplikasikan di rumah. Jadi kalau ada keluarga yang sudah lansia, kita sebagai yang lebih muda harus lebih beradaptasi dengan beliau-beliaunya ya, sambil terus tetap memotivasi untuk tetap aktif. Satu lagi nih dok, seringkali kan kita sebagai anggota keluarga kalau melihat ada lansia, terutama yang udah ada risiko osteoporosis, ini khawatir tadi jatuh dok. Khawatirnya tuh nanti kalau melakukan ini nanti jatuh, khawatirnya. Kira-kira apa sih dok? Mungkin saran atau rekomendasi dok bagaimana untuk mencegah terjadinya jatuh untuk lansia dok? Oke. Sebetulnya kalau untuk mencegah jatuh itu kita harus perhatikan lingkungan sekitar rumah. Jadi pemilihan lantai yang tidak licin, mungkin diberikan banyak pegangan di dinding. Jadi kalau misalnya ada slip sedikit bisa langsung pegangan. Hindari lantai yang tidak rata. Jadi kadang-kadang kan di Surabaya ini banjir ya dok ya. Kadang-kadang ada yang rendah, ada yang tinggi. Itu kalau bisa diusahakan rata, jadi tidak naik turun. Yang penting itu si lingkungan sekitarnya diperbaiki dulu. Kemudian yang paling penting di Indonesia ini masih banyak yang menggunakan WC jongkok dokter. Wah, ini dia nah sebaiknya kalau bisa diganti dengan WC duduk. Atau kalau nggak punya WC, belum bisa nih beli WC duduk ya dok ya, bisa pakai kursi yang kuat, yang ada pegangannya itu dilubangi di tengahnya, itu bisa digunakan. Begitu, dok, ya. Modifikasinya nih ada triknya ya. Jadi Sobat Sehat kalau masih punya toilet jongkok yang mungkin sangat beresiko ya dok untuk jatuh, bisa dilakukan modifikasi. Jadi tadi itu ya ada kursi bakso itu bisa dibolongin tengahnya sehingga duduknya untuk ke toilet tidak harus jongkok tapi bisa duduk. Iya betul. Terima kasih dokter. Teman-teman Sobat Sehat Sutomo, sudah banyak nih ya kita diskusi, sudah banyak informasi yang kita peroleh dari Dokter Niken mengenai osteoporosis, bagaimana mencegahnya, bagaimana mendeteksinya, ya. Kemudian dari perspektif rehabilitasi medik, apa yang bisa kita kerjakan untuk memberikan ini ya support untuk pencegahan, baik pencegahan maupun juga untuk mengatasi dan menanggulangi osteoporosis sampai dengan bahkan kejadian jatuh tadi ya. Iya betul. Tetap harus ada precaution atau penghati-hatian. Dokter Niken, mungkin ada ini ya saran ataupun masukan nih ya untuk Sobat Sehat Sutomo. Terakhir dok sebelum kita tutup mengenai osteoporosis ini dokter. Jadi pesan-pesannya tetap aktif, jangan sedentary karena exercise is medicine. Wah luar biasa, exercise is medicine. Oke. Kayak saya kira mungkin dari Sobat Sehat kalau misalnya ada pertanyaan ataupun hal yang ingin bisa dikonsultasikan lebih lanjut bisa datang ke Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Kita selalu terbuka. Betul sekali. Jadi sangat terbuka kalau ingin ada konsultasi atau mungkin ingin memeriksakan keluarganya, orang tuanya atau kakek neneknya ya untuk melihat ini apakah ada osteoporosis atau tidak, ada risiko jatuh atau tidak ya dok ya. Bisa berkonsultasi nanti dengan Dokter Niken dan juga tim-tim di
tim staf di Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi RSUD Dr. Sutomo. Baik, akhir kata, dari pemulihan ke kekuatan, atasi osteoporosis dengan rehabilitasi medik. Bersama Dr. Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan juga menyehatkan. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Salam sehat dari saya, Dr. Wiko. Dan saya Dr. Niken. Sampai jumpa.